Ada pasien usia 32 tahun, ini serangan jantung. Tanpa dia sadari sebelumnya, dia sudah punya faktor risiko. Memang orang-orang yang merokok atau orang-orang yang seringkali darah tinggi, dia tidak sadar bahwa sudah punya faktor risiko menyebabkan sumbatan pembuluh darah jantung. Nah, tapi sekarang kalau sudah terjadi dan sudah kejadian, kira-kira orang kan perlu pasang stent bila memang indikasi ya. Ada plak, memang kelihatan bahwa ini ada sumbatan yang jelas, 70% ke atas. Nah, tapi orang yang masih muda ini sebenarnya masih panjang nih harusnya harapan hidupnya, dan kita memang perlu memilih stent atau ring jantung yang tidak terlalu cepat menjadi menyempit kembali. Saya akan jelaskan mengenai stent atau ring jantung bioadaptor dalam episode dari channel kali ini. Nah, jadi banyak orang yang tanya, dok, stent apa yang paling cocok? Ini sebenarnya sangat teknis dan sangat bergantung pada kondisi pembuluh darah pasien. Kita harus lihat dengan menggunakan sekarang teknologi, ada imaging, dengan menggunakan IVUS, kita bisa lihat bahwa pembuluh darah ini memang seberapa besar sih plak aslinya. Apakah kalsifikasi atau pengapurannya ini semacam karatan pada pembuluh darah ini, apakah benar-benar keras? Ini apakah kita harus pasang stent sepanjang apa? Kita harus pakai balon yang mana? Kita bagaimana cara strategi membuka pembuluh darah? Jadi kita tidak bisa menjawab sangat sederhana seperti banyak orang yang tanya tuh, kalau penyumbatan 50% gimana dok? Dok, kalau misalkan 70% penyumbatan harus pasang stent apa tidak? Karena sangat bergantung pada kondisi pasiennya. Konteksnya bagaimana? Kapan kita perlu kateter? Semuanya itu sangat indikatif. STEMI, ini serangan jantung yang sangat berat. Kita bisa langsung kateterisasi. Karena ini konteksnya berbeda. Ini serangan jantung berat. Beda kalau serangan jantung yang bukan ST elevasi. Kita bisa tunggu enzim jantung, tunggu troponin itu naik. Jadi kita bisa lihat kondisi pasien itu seperti apa. Apakah ada gangguan irama jantung yang berat yang diakibatkan oleh sumbatan pembuluh darah jantung. Lalu kalau orang yang check up, ini juga lain lagi ceritanya. Nah, tapi sekali lagi bahwa kondisi ini juga berpengaruh pada situasi medis ketika pasien ini ada dalam rumah sakit dan kateterisasi. Jadi situasi ini akan saling berpengaruh sehingga ketika pasien itu datang, kita harus assess dan evaluasi. Sekarang balik lagi mengenai pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Dok, ini pasien usia muda nih, kira-kira stent apa yang paling bagus? Tentunya jawabannya adalah kita pilih stent yang tidak mudah menyempit kembali. Karena memang stent atau ring jantung masih bisa ada risiko menyempit kembali. Tentu saja ada faktor risiko, orang yang misalkan masih terus tidak menjaga pola makan, tidak menjaga hidup sehat, masih merokok, maka akan lebih mudah untuk menyempit atau menyumbat kembali pembuluh darah jantung walaupun sudah dipasang stent atau ring jantung yang bagus. Teknologi terus berkembang sehingga sekarang ada namanya bioadaptor stent. Jadi sekarang ada ring atau stent jantung bioadaptor. Nah, stent ini bisa mengembalikan fungsi alami dari pembuluh darah. Karena apa? Karena dia punya struktur logam yang ketika ditanam di pembuluh darah, nah sebagian itu larut, sehingga dia kembali fleksibel. Pembuluh darahnya seolah-olah bernafas atau berdenyut kembali. Nah, ini bagus untuk orang-orang yang usia muda. Karena apa? Risiko menyempit kembali itu lebih kecil. Jadi karena itu teknologi terus berkembang untuk menemukan teknologi atau stent ring jantung yang memang bisa seperti ini, yang bisa tahan lama gitu pakainya. Teknologi unlock stent ini bahkan mendapatkan penghargaan Top 10 Innovation in 2025 oleh Fast Company. Jadi saya terangkan ya, jadi stent ini, stent bioadaptor, ini beda dengan stent yang biasa yang kita pakai sehari-hari. Biasanya stent itu memang ditanam atau diimplan di pembuluh darah, dia membuka, melebarkan kembali pembuluh darah yang mengalami penyempitan tadinya, sekarang lancar lagi, lalu dia menghantarkan obat. Nah, obat ini mencegah supaya stent ini menyempit lagi. Tapi ada lagi yang berbeda. Bioadaptor ini juga mempunyai segmen yang bisa larut setelah 6 bulan. Segmen inilah yang membuat pembuluh darah itu kembali bernafas. Pembuluh darah kembali secara natural, itu kembali ke fungsionalnya mendekati aslinya ketika belum mengalami penyakit. Ternyata dari berbagai penelitian, di berbagai negara ditemukan bahwa stent bioadaptor ini, risiko penyempitan kembali, risiko hal yang fatal itu lebih kecil dibandingkan stent yang biasa. Dan ini sempat dipresentasikan di Euro 2025. Euro PCR tahun 2025 itu adalah konferensi di mana memang penelitian terbaru dari stent jantung itu dipresentasikan. Terutama pada pembuluh darah LAD, ini pembuluh darah yang biasa dibilang widowmaker ya. Jadi pembuluh darah ini fatal. Jadi kalau misalkan Anda lihat di hasil CT scan, kadang-kadang terlihat ya, ada tertulis LAD. LAD itu adalah pembuluh darah arteri yang memberikan suplai oksigen ke otot jantung. Dan ini teritorinya atau daerahnya sangat besar, sehingga kalau tersumbat, ini fatal sekali. Daerah yang diperdarahi besar sekali, sehingga kalaupun memang orang itu tidak mendapatkan hal yang fatal, tapi gagal jantungnya biasanya luas, sehingga orang mengalami lemah jantung atau bengkak jantung. Kenapa
bisa stent bioadaptor ini yang membuat pembuluh darah seolah bernapas kembali atau berdenyut kembali ini bisa mengurangi risiko penyempitan kembali. Ya ini karena kembali ke fungsi alaminya, sehingga hemodinamiknya, aliran darahnya itu lebih ringan, tidak terlalu merusak pembuluh darah. Jadi sekali lagi, stent bioadaptor ini bukan hanya membuka sumbatan seperti stent biasa, tapi dia juga menjaga fleksibilitas atau fungsi natural dari pembuluh darah ini. Ini tidak lepas dari 3 konsep utama bioadaptor stent. Yang pertama, restore. Restore ini mengembalikan aliran pembuluh darah, membuka sumbatan, melebarkan pembuluh darah kembali. Yang kedua, uncaging. Jadi dari stent ini, kerangkengnya itu sebagian bisa larut, sehingga memang stent ini masih ada, masih menopang pembuluh darah supaya tetap lebar, tapi dia lebih fleksibel. Yang ketiga, return. Jadi kembali ke pembuluh darah yang mirip sekali serupa dengan aslinya. Secara alami, secara natural, dia mengikuti gerakan dari jantung yang berdetak. Jadi pembuluh darah ini yang sudah terlanjur tersumbat, memang kita perlu stent yang bisa bertahan lebih lama dan komplikasinya lebih rendah. Tentu saja, paling baik adalah jaga jantung dong. Jangan sampai benar-benar tersumbat. Justru sekarang ini banyak yang usia muda mengalami serangan jantung. Saya pernah bahas di Instagram saya, Anda bisa cek. Saya ada bagi tips untuk kesehatan sehari-hari step by step. Bisa ikut di broadcast channel juga, ada di buku saya juga. Nah, itu Anda bisa lakukan supaya tidak sampai terkena serangan jantung. Kalau Anda melakukan pola makan yang sehat, olahraga dengan check up teratur, sangat menurunkan risiko serangan jantung. Kadang ada orang yang merasa dirinya melakukan hal yang sehat, tapi dia nggak pernah tahu bahwa plaknya sudah terlanjur terjadi. Plak yang sudah terlanjur terjadi memang tidak bisa hanya dengan diet olahraga saja dia larut. Jadi karena itu memang ya check up itu juga bagian yang penting untuk menjaga kesehatan. Check up itu bukan parno, bukan overthinking, tapi check up itu artinya Anda peduli dan memperhatikan jantung Anda sendiri. Saya selalu baca komen, saya selalu bikin konten selanjutnya melalui komen-komen tersebut. Saya jawab dengan lebih jelas di video-video selanjutnya. Jadi Anda boleh share dan komen, Anda boleh share video ini, pasti bermanfaat buat orang lain. Sampai ketemu.